Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, hari ini kita sebenarnya mengawali rapat kerja karena rapat kerja ini sangat penting untuk silabus sekolah kita juga. Tapi sebelumnya tadi Ibu Kepala Sekolah bahwa saya naik ke sini akibat karena adanya diskusi kecil. Ada diskusi kecil kemarin saya buat bersama dengan Wakasek, sehingga saya disuruh ke sini. Sebenarnya tadi sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Adi sebagai ketua, tapi intinya dari kejadian-kejadian, walaupun itu saya anggap kejadian positif, rapat penentuan kenaikan kelas kemarin, ada beberapa yang mungkin kita belum memahami, belum puas dan lain sebagainya. Olehnya itu lewat kesempatan ini, sebelum saya masuk momen rapat kerja, saya sedikit mengulas bahwa barangkali bagus saya minta pendapat dari teman-teman semua, apa-apa yang perlu diperbuat atau langkah-langkah apa yang akan dilakukan supaya lahir suatu kebijakan bersama dalam penentuan penilaian ke depan, lebih khusus kepada penentuan kenaikan kelas. Karena ini sangat penting supaya kita, walaupun tidak ada manusia yang puas, tapi minimal ada yang memuaskan hati supaya jangan ada bulan ada sedikit dongkol karena ada yang tidak sesuai, tidak sepaham dengan pemahaman. Olehnya itu lewat kesempatan ini kita diskusi bebas saja. Cuma saya perlu tambahkan bahwa sebenarnya ini lagu lama. Setiap kita penentuan kelas pasti ada ria-ria yang mungkin kita dapat. Olehnya itu inilah kesempatan yang kita mungkin bisa perbincangkan. Seperti contoh, bagaimana menyikapi anak-anak yang lulus kota, apalagi dengan pandemi sekarang. Saya hanya pendapat pribadi saya bahwa dengan kejadian kemarin supaya minimal meminimalisir supaya tidak terjadi terlalu berlebihan, rentetan kebijakan yang harus kita lakukan ini pendapat pribadi saya. Setiap guru bidang studi harus menyampaikan kepada wali kelas siapa anaknya yang lulus kota, supaya ada proses untuk anak itu diapakan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari proses anak itu yang lulus kota tidak pernah kerja juga, tidak pernah aktif, atau mungkin ada yang tidak sekolah, harus ada penyampaian ke BK supaya BK menindaklanjuti ini anak diapakan, supaya ada catatan ini anak memang sudah tidak mulai sekolah. Tapi kejadian kemarin ada begitu, namanya misalnya JP, padahal sudah tidak mau sekolah itu anak. Ada juga yang HP-nya tidak ada, kuotanya tidak cukup. Nah ini semua harus kita sikapi hari ini supaya muncul ide-ide apa yang harus kita lakukan ke depan bila mana ada terjadi seperti ini. Nah, kembali kepada yang tidak ada yang tidak sekolah 2 minggu, 3 minggu, yang jelas ibu merasa tidak nyaman dengan anak itu sudah tidak pernah aktif. Kan ibu lebih memahami, kebiasaan lebih memahami. Oh ini anak saya sudah 2 minggu atau 3 minggu tidak pernah ada kontak, ada apa? Nah, makanya dilaporkan ke wali kelasnya. Dan kalau guru yang baik pasti jangankan 2 minggu, 1 minggu saya tidak muncul. Lapor di wali kelasnya, anak wanita atas nama ini tidak pernah datang, tidak pernah muncul ini saya. Ada apa? Dan pasti kalau bapak ibu guru bidang studi laporkan seperti ini, muncul nanti ternyata anak ini sudah 5 bidang studi yang tidak pernah ikut. Karena semua guru, misalnya contoh ya, semua guru sudah melapor, ada 5 guru, dia tidak pernah ikut, tidak pernah ikut. Nah ini satu catatan. Ini satu catatan untuk wali kelas. Dan wali kelas dengan mereka kerjasama bagaimana menyikapi supaya kita sebenarnya kemarin sudah kerja semua, tapi mungkin ada hal-hal kecil yang perlu kita tingkatkan. Terutama yang tadi saya gambarkan bahwa kebijakannya mungkin los kota itu anak
laporan dari beberapa studi ke wali kelas kerjasama dengan kita lanjuti dan lain itu. Kalau misalnya 13 bidang studi sudah 5 guru yang melaporkan, ini suatu temuan bahwa ini ada masalah. Tapi kalau misalnya 13 bidang studi hanya 1-2 orang, mungkin satu kebijakan. Oh, barangkali karena apa? Karena ketika nanti di rapat penentuan dengan kelas, kita memahami, kita setengah mati sudah mengajar, absen, kejar-kejar apa, ternyata itu anak udah juga diberi kebijakan untuk naik kelas. Nah, di mana letak prosesnya? Kalau anak itu sudah diproses dan proses itu sudah mengarah kepada hal itu harus dibinakan, tidak boleh lagi naik kelas itu anak, ada catatan. Ada catatan riwayat bahwa memang ini dari awal sudah dilaporkan. Tapi kalau nanti ini terakhir baru diketahui, nah ini kan masalah. Ya, saya ulang lagi cerita lagi, ini saya nyata selalu saya ulang-ulang bahwa ada pernah siswa, ini bukan pandemi, ya, ada siswa ya, orang tuanya tidak tahu kalau anaknya malas. Orang tua yang malas. Nah sekarang mungkin teman-teman bisa bicara di sini, lebih bagus supaya kita dengarkan. Ini kan demi untuk kita semua juga, ya, demi untuk kita semua. Jangan nanti di belakang berbicara lagi ada apa begitu dan lain sebagainya. Inilah letak yang kita mungkin bincang-bincang sini, ya. Oke. Tapi sebelumnya saya sedikit intermezzo. Ini rapat kerja, ini langkah awal. Tapi nanti diplenokan ini untuk Babira, ini di nol. Itu wacana, mudah betul bisa kundir. Jadi ini kita rencana gembira, pleno di sana. Makanya tadi kurikulum mengatakan rapat saja lewat grup menghasilkan hasil komisi, kemudian plenonya di luar sana. Setelah itu rekreasi. Itu pernah saya diskusi dan alhamdulillah Pak Adi Salim Terbetuan Rumah siap membackup kegiatan kita di Pinjol nanti. Ya oke, mungkin saja sekedar penyampaian dari saya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau memberikan masukan dan tolong masukannya betul-betul supaya kita sharing hari ini. Sekretaris tolong dicatat juga ini, minimal dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan ataupun mengusulkan beberapa hal, saya ucapkan dulu minal aidin, mohon maaf atas segala kegelapan, kesalahan baik dan ada. Terus tadi saya sudah dengar pemaparan dari kepala sekolah, bapak pengawas, ibu kurikulum, dan sekarang dari ketua rapat hari ini, atau apa namanya. Dan saya sudah sebenarnya tadi ada rasa kesal. Seakan-akan guru di sini itu tidak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa. Ada pernyataan begitu tadi. Kita kayaknya ada dipaksakan itu siswa, bukan dia merdeka belajar. Jangan ada tadi madam tersirat bahwa guru di sini ada yang tidak memberikan kemerdekaan belajar kepada siswa. Jadi saya pribadi merasa itu saya tidak seperti itu, dan saya lihat juga teman-teman tidak seperti itu. Alasannya kenapa? Ada alasan bahwa dia bekerja. Saya kasih sampai 1 minggu, nanti kumpul sebelum masuk lagi tugas kan 1 kali 1 minggu diberikan tugas. Sampai akhir semester tidak. Sampai ulangan juga saya tidak kasih ulangan hanya 2 jam. Tapi boleh sampai kapan yang penting kumpul, tapi tidak juga. Ini pribadi. Setiap kejadian yang seperti itu, saya selalu laporkan ke wali kelas. Dan bahkan mungkin ibu Adinia di sini tidak ada, ibu kuliah sebagai wali kelas di sini ada ibu Marti. Marti ini Bu Nur Haida.
Bisa ditanya, saya sampaikan ini anak wanita ini bermasalah, sampai semester tidak ada tugasnya, tidak pernah ulangan, tidak ikut semester, tapi kan rapat mengatakan selagi itu anak masih bisa dihubungi, dikasih dosa. Saya katakan boleh, yang penting sekolah yang kasih, jangan berikan saya. Kalau sekolah sudah memutuskan, saya tidak bisa keberatan. Tetapi secara pribadi ada 7 siswa yang sebenarnya tidak boleh ada nilainya di rapor, dan semua sudah ada catatannya di wali kelas masing-masing. Kenapa tidak perlu ada tugas selama 1 semester? Ujung-ujungnya di belakangan karena bahwa masih ada usahanya, wali kelasnya datang di wali kelasnya. Bu, bagaimana ini? Silakan proses Bu. Sudah diputuskan di sekolah. Bukan saya pribadi yang memutuskan bahwa saya akan memberikan nilai biologi tadi, karena saya sudah mengajar selesai. Gimana lagi saya mau ambil nilainya? Saya 1 semester mengajar, saya tunggu di sini sampai sore tugasnya. Tidak ada yang datang. 2 kali saya datang dalam 1 minggu dengan alasan untuk mengambil nilai tugasnya. Jadi itu ungkapan hati saya bahwa sebenarnya bukan kita tidak memberikan merdeka belajar kepada siswa, tapi sudah sangat merdeka. Nah pertanyaannya sekarang, semua kan darurat. Semua darurat. Iya, darurat. Dan yang membanggakan lagi karena daruratnya, karena tidak ikutnya belajar 100, hampir 100 masuk perguruan. Mana tidak hebat? Hebat kan? Apakah kita mau bertepuk tangan dengan itu? Karena 100 orang, hampir 100 orang masuk perguruan tinggi, bagaimana kira-kira nilainya? Masa kita mau bertepuk tangan hanya karena ada kali 100 masuk? Saya kira ke depan harusnya itu kualitas otaknya itu yang harus diperhitungkan. Jangan karena masuk ke perguruan tinggi. Sekarang itu rapor gampang dirubah itu kata-kata yang ditandatangani kepala sekolah dan wali kelas cuma lembar belakang. Nilai di tengah tidak ada tanda tangan wali kelas. Saya tidak menuduh, saya juga tidak. Syukur-syukur anak termasuk, tapi saya mau melihat sekolah ini 7 bulan lagi saya pensiun. Saya dari sini sejak tahun 91 1 Agustus tahun 1991. Lebih dari separuh hidup saya berada di sini, dan banyak keberhasilan yang saya dapat di sini sampai saya bercucu, sampai anak saya sarjana, sampai anak saya selesai banyak. Jadi ini sekolah ini adalah 70% adalah hidup saya, dan saya maunya baik-baik. Saya tidak maksudnya merendahkan siapa-siapa, tapi cobalah kita ke depan. Kita bagaimana supaya itu anak betul-betul diproseskan. Jangan hanya kita menghitung kuantitas, tetapi marilah kita hitung kualitas. Ya. Banyak kemarin itu teman-teman yang sampai itu tadi sudah dikatakan ada guru besar sampai sekarang belum bisa masuk. Kenapa? Dia datangi siswa karena darurat. Iya, kita harus akui. Itu pengalaman saya pribadi. Mohon dicatat bahwa sebenarnya guru di sini sudah memberikan kemerdekaan sebebas-bebasnya untuk anak belajar. Tidak ada, kalaupun ada itu saja, tapi saya rasa tidak ada. Teman-teman sudah semuanya. Nah, ke depannya anak-anak kita mau apakan? Saya kira kalau memang kita sudah pertengahan belajar, katakanlah itu kan dalam 1 semester itu kita belajar berapa kali pertemuan, berapa minggu, minimal 22 minggu. Cobalah misalnya kalau sudah ada laporan 5 kali seperti Pak Mukmin, 5 guru di dalam studi yang menyampaikan anak ini tidak pernah ikut. Diproses memang dikasih memang catatan, dipanggil memang orang tuanya. Jadi kalau menanti itu tidak naik kelas kan ada catatannya kita. Jangan kita seakan-akan ini kita guru juga mau memburu kuantitas tapi tidak memburu kualitas.
ada anak-anak yang katakan tadi membina mentalnya, mana mau membina mentalnya. Kita tembak, kenapa tidak kumpul kita apa itu mental itu? Kalau ditanya, nah kenapa tidak kumpul kita ketawa seakan-akan mengusik fatwa baik. Gimana letaknya itu kita sebagai disebut itu mentalnya yang dia mental itu yang campur itu